Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Rasul, yaitu dengan diberikan kita malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini hanya ada pada bulan suci Ramadan. Tidak terjadi pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Itu pun hanya pada 10 hari yang terakhir ya, menurut berbagai riwayat. Lailatul Qadar akan hadir menyapa orang-orang yang beriman itu pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Dan menurut Rasulullah, ia akan hadir pada tanggal-tanggal ganjil. Tanggal 21, tanggal 23, 25, 27, dan 29. Tetapi bagi orang yang ingin menggapai malam Lailatul Qadar ini, tentu dia tidak hanya berjaga-jaga pada tanggal-tanggal ganjil. Dia harus berjaga-jaga walaupun tanggal-tanggal genap pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Bahkan istimewanya kalau dia ingin betul-betul menggapainya, itu sudah berjaga-jaga dari awal-awal Ramadan. Kita bisa menemukan keterangannya dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Jadi Allah bertanya, tetapi Allah pun yang menjawabnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar ini satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan kurang lebih antara 83 tahun ya. 83 tahun. Satu malam nilainya sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Maknanya itu malam, seandainya kita terjaga di malam itu, seandainya kita melakukan amal-amal ibadah di malam itu, maka ibadah kita nilainya sama dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ini luar biasa. Ya. Allah menggandakannya nggak tanggung-tanggung. 83 tahun atau 1000 bulan. Bahkan khairun, lebih baik. Artinya nggak ngepas. Ya. Tidak pas 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi tidak seimbang antara satu malam dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Melebihi afdolnya, melebihi utamanya dari 1000 bulan. Kalau kita beribadah di malam itu, maka ibadah kita sama dengan ibadah 1000 bulan. Kita baca Al-Quran di malam itu, baca Al-Qurannya kita lebih baik dari orang yang baca Al-Quran selama 1000 bulan atau 83 tahun. Kalau kita bersedekah di malam itu, sedekahnya kita jauh lebih bagus dari sedekahnya orang selama 1000 bulan atau 83 tahun. Di sini menggunakan khairun, lebih baik. Tidak sama. Tidak sama, tidak sejajar bahwa orang yang beribadah di malam itu sama dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Tidak, melebihi. Lebih dari orang yang beribadahnya selama 1000 bulan. Maka kalau malam itu kita lewatkan begitu saja,
terlalu amat sayang. Umat-umat terdahulu tidak diberikan Lailatul Qadar ini. Ini yang kemudian kita nggak bisa protes kepada Allah. Ya Allah, umat-umat terdahulu panjang-panjang umurnya. Umat Nabi Adam sampai 1000 tahun umurnya ya. Umat Nabi Nuh sampai 80 tahun, 800 tahun ya. Dan umatnya bersama 800 tahun. Rata-rata umur-umur umat terdahulu itu sampai ratusan tahun. Sedangkan kita umatnya baginda Rasulullah, umatnya sangat teramat singkat. Nabi saja wafatkan umurnya 63 tahun. 63 tahun. Artinya jatah umur kita itu 63 tahun. Umatnya itu biasanya seperti halnya nabi-nabinya. Kalau nabinya umurnya 300 tahun, ya umatnya pun umurnya berkisar 300 tahun. Ya, mengikuti usia dari nabi-nabinya. Sedangkan umur baginda Rasulullah 63 tahun. Maka umur umat Islam tidak akan jauh dari itu. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya memang ada yang sampai 9 tahun, 90 tahun, ada yang juga nyampe 100 tahun. Tapi itu jarang ya. Sangat jarang. Rata-rata ya berkisar anak 60, 70 ya. 50, 60, 70. Ya di bawah itu juga banyak. Sangat singkat umur dari umatnya baginda Rasulullah ini. Ya kalau logika, ya, kita menggunakan logika. Umur yang panjang itu kan sama dengan ibadahnya banyak. Umur yang pendek sama dengan ibadahnya sedikit. Ya, logika begitu. Orang yang umurnya panjang, pahalanya banyak kalau dia dipakai untuk beribadah. Orang yang umurnya pendek, ibadahnya sedikit, maka pahala pun sedikit. Nah kalau melihat logika seperti ini, kita nggak adil Allah ini ya. Kenapa umat terdahulu sampai 500 tahun umurnya, 700 tahun umurnya, 300 tahun umurnya. Kita umatnya baginda Rasul hanya 63 tahun. Maka sebab itu, agar ibadahnya kita yang umurnya pendek ini sama dengan umat terdahulu, Allah menyediakan fasilitas berupa malam Lailatul Qadar. Dengan hadirnya malam ini kita bisa melesat jauh. Ibadah kita bisa dikalikan, dilipat gandakan sehingga bisa menyamakan. Bayangkan kalau 1 tahun ini, di tahun ini kita menemukan Lailatul Qadar, berarti kita dapat ibadah 83 tahun. Tahun depan dapat lagi, tahun depan dapat lagi, tahun depan dapat lagi, tahun depan terus sampai seumur hidup kita. Tiap Ramadan selalu bertemu dengan Lailatul Qadar, maka ibadah kita bisa melesat lebih unggul, lebih banyak dari ibadah umat-umat terdahulu. Ini yang kemudian menyebabkan Nabi Musa pun iri. Enak sekali ya umatnya Muhammad ini. Umurnya pendek-pendek, umurnya singkat, tapi nilai ibadahnya bisa melesat melebihi umat-umat yang umurnya panjang-panjang. Tetapi ya sayang seribu sayang, tidak semua orang kemudian memanfaatkan momentum yang sangat istimewa ini. Lailatul Qadar ini. Banyak orang yang hanya lewat saja. Sangat sayang sekali. Padahal kalau malam itu kita pergunakan untuk ibadah, maka ibadah kita lebih baik dari ibadahnya orang 1000 bulan lamanya. Kalau kita bertahajud di malam itu, maka tahajudnya kita lebih baik dari tahajudnya orang selama 83 tahun atau 1000 bulan. Kalau kita beretikaf di malam itu, maka etikafnya kita lebih baik pahalanya daripada etikafnya orang selama 83 tahun. Ya. Itu 1 tahun. Jadi kalau kemudian tahun berikutnya kita mendapatkan, kita bisa banyak panen pahala.
banyak mendapatkan bonus dari Allah dari kita menemukan malam Lailatul Qadar. Tapi umumnya kita ya, kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan itu penyakit M-nya mulai muncul. Apa itu penyakit M? Malas. Gairah untuk taraweh semakin menurun. Masjid yang semula ramai dengan jamaah taraweh sampai penuh membludak ke belakang. Bahkan sampai membuat tenda. Saking masjidnya nggak menampung jamaah. Minggu-minggu pertama Ramadan. Masuk kemudian minggu kedua semakin sedikit, semakin menyusut, semakin berkurang. Nah puncaknya kalau sampai pada 10 hari yang terakhir itu. Hanya segelintir orang yang bertahan di masjid untuk tarawih. Karpet-karpet di belakang sudah mulai digulung lagi. Masya Allah. Kemana mereka? Semangatnya kok hanya di awal-awal saja. Nah kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir, orang sudah semakin malas. Boro-boro dia bisa menjaring Lailatul Qadar dengan dia beretikaf di masjid. Tarawih aja malas. Ya. Tarawih malas. Tadarus sudah mulai malas. Ya. Karena memang 10 hari yang terakhir ini puncaknya Ramadan. Klimaksnya Ramadan di sini. 10 hari yang terakhir. Itqum minan nar. Masa-masa pembebasan api neraka terhadap mereka orang-orang yang berpuasa. Puncaknya itu. Ya. Inti Ramadannya pada 10 hari yang terakhir. Disitulah babak final terhadap seluruh peserta Ramadan. Ada yang berguguran di minggu-minggu pertama, babak penyisihan. Ada yang gagal berguguran di minggu-minggu kedua, ya 10 hari yang kedua. Yang sampai berhasil memasuki babak final 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, dia insya Allah bisa mencapai finish, bisa mendapatkan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, lebih baik kita awal-awal Ramadan santai-santai dulu ya, jangan dulu kalau kendaraan mah jangan dulu digeber ya, santai dulu. Ya, jangan sampai awalnya semangat. Nah 10 hari yang terakhir menjelang berakhirnya Ramadan kita malas. Kehabisan tenaga. Ya, kehabisan tenaga. Ya syukur-syukur kita stabil ya. Awal Ramadan kita semangat, pertengahan Ramadan kita semangat, sampai di akhir Ramadan tetap semangat, ini luar biasa. Jadi bagi yang ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, ya saya sarankan ini minimal 10 hari yang terakhir sering-seringlah kita bangun malam, ya. Kita menjaga diri ya, kita terjaga. Jangan tidur melulu ya. Tidur dibanyakin, ibadah sedikit ya. Minimal 10 hari terakhir kita maksimalkan ibadah. Di sana ada hari-hari yang Allah akan memberikan keistimewaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya kuncinya kata Rasulullah itu pada tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 atau 29. Baginda Nabi pun tidak tahu ya. Ada di tanggal berapa itu rahasia Allah. Kalau dikasih tahu setiap tanggal sekian, wah gampang. Kita akan mengincar tanggal itu. Akhirnya di tanggal-tanggal yang lain kita malas. Sengaja Allah sembunyikan agar kita bisa menjaring. Sehingga kita terus setiap hari beribadah. Ya, untuk menjaring bertemunya Lailatul Qadar. Kalau dikasih tahu tanggal 27 misalkan ya. Setiap tanggal 27 Lailatul Qadar pasti ada. Udah kita santai-santai. Nanti aja dah ketika malam Lailatul Qadar ya. Tanggal 27. Ya. Artinya apa? Yang lainnya malas itu. Allah sembunyikan Lailatul Qadar ini agar kita terus mencari ya. Dengan kita berjaga-jaga.
beribadah, baca Al-Quran, iktikaf di masjid. Ya. Di 10 hari terakhir kita kencangkan. Bahkan kata Aisyah, ya, setiap kali memasuki 10 hari yang terakhir, Rasulullah senantiasa mengencangkan ikat pinggangnya. Ya. Mengencangkan ikat pinggangnya, dan Nabi lebih banyak di masjid daripada di rumah. Ketika memasuki malam Lailatul Qadar, Nabi lebih banyak di masjid beriktikaf daripada di rumah. Kalau kita kan tidak itu. 10 hari yang terakhir bukannya sibuk di masjid, malah sibuk di rumah. Menyiapkan THR, menyiapkan lebaran. Ya. Belanja ini, belanja itu. Wah. Kan begitu ya. Umumnya orang itu kalau sudah memasuki hari yang terakhir, hari-hari yang terakhir menjelang Ramadan itu kan sibuk dengan lebarannya itu. Bikin parcel, ngeset untuk dibawa pulang kampung dan lain sebagainya. Jadi fokusnya bukan kepada mencari Lailatul Qadar, tapi fokusnya untuk persiapan lebaran. Ya akhirnya betul, Lailatul Qadar berlalu begitu saja. Kita hanya dapat lebaran tapi nggak dapat Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu, turunlah para malaikat. Malaikat turun. Ini ada sedikit perbedaan di antara para mufassirin ya. Bahwa pertama ada sekelompok orang-orang mufassirin yang berpendapat bahwa malam ini hanya terjadi ketika di zaman baginda Rasul saja. Ya. Lailatul Qadar hanya ada pada zaman baginda Rasul saja. Di zaman kita tidak ada. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini jumhur mayoritas, bahwa Lailatul Qadar ini akan terus berkelanjutan sampai datangnya hari kiamat. Dia akan menyapa kepada mereka orang-orang yang berpuasa, orang yang beriman kepada Allah. Ya. Ya tidak adil kalau umpama hanya terjadi di waktu baginda Rasul saja. Sementara kita butuh juga. Kita sangat butuh kehadiran Lailatul Qadar agar pahala kita bisa melesat, bisa menyamakan orang-orang terdahulu. Mengingat ibadah kita ya, kita jujur aja lah, ibadah kita masih amatiran. Sholat kita masih sebagus apa. Puasa kita sudah sebagus apa. Enggak ada bagus-bagusnya itu. Ya. Maka kita butuh yang namanya percepatan. Agar pahala kita yang mungkin enggak sebanyak para sahabat ya. Mungkin pahala kita enggak semaksimal dan optimal para sahabat. Maka kita bisa dimaksimalkan, diperbaiki kualitasnya dengan hadirnya Lailatul Qadar ini. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun. Warruhu, arruh ini malaikat Jibril ya, dipanggilnya warruh. Ruhul Kudus ya. Itu malaikat Jibril. Malaikat turun, sini nggak dijelaskan jumlahnya berapa ya. Hanya tanazzalul malaikah. Malaikat turun. Warruhu dipimpin oleh malaikat Jibril. Fiha, masuk dalam permukaan bumi ini. Ya. Bi'izni rabbihim, tentu mereka atas perintah Allah, atas seizin Allah. Mereka datang ke bumi, turun ke bumi bukan iseng-iseng, bukan jalan-jalan, tetapi atas perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, menemui kita orang-orang yang berpuasa sampai menemukan Lailatul Qadar ini. Jadi min kulli amrin, mereka membawa berbagai macam urusan. Di sini juga enggak dijelaskan urusan apa ya, itu bukan urusan kita, itu urusannya malaikat. Ya. Yang jelas malaikat akan memberikan rahmat, kasih sayang, penghargaan kepada mereka orang-orang yang di malam Lailatul Qadar dia terjaga. Dia tidak bobokan oleh tidur di malam Ramadan, tapi dia terjaga. Minimalnya itu ya. Minimalnya itu, kalau di awal-awal Ramadan kita masih agak malas-malas untuk bangun malam. Minimalnya di 10 hari yang terakhir, hayo giatkan kita. Kencangkan ikat pinggang kita ya. Tancap gas lah bahasa kita ya. Tancap gas.
Giatkan ibadah apa saja ya, baca Quran, zikir, wirid, bersolawat, bersedekah, apa saja, tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, apa yang kita bisa giatkan di malam itu. Karena di malam itu malaikat akan turun, langsung dipimpin oleh malaikat Jibril, ya, panglimanya malaikat, turun ke bumi ini. Hanya karena mereka makhluk gaib, kita nggak bisa melihat ya. Tetapi kalau kita di malam itu menemukan ketenangan, kedamaian, kesejukan, itu pertanda kita diberikan rahmah dari para malaikat ini. Menurut baginda Rasulullah, ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar ini, pertama ya, cuaca cerah. Cuaca cerah, kita bisa menerka-nerka lah ya. Kalau kita menemukan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang di malam itu pas malam ganjil, kemudian kita melihat ke langit begitu cerah, tidak ada awan-awan, tidak ada mendung, kemungkinan besar itulah malam Lailatul Qadar. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada mendung, apalagi gerimis, kecil kemungkinan, walaupun ada kemungkinan, tapi kecil kemungkinan Lailatul Qadar bukan di malam itu. Yang kedua kata Rasul, malam itu hening. Hening sekali, tidak ada suara-suara serangga-serangga bernyanyi, ya, suara jangkrik. Gitu. Hampir semua makhluk itu hening. Sunyi, sepi. Kenapa? Malaikat turun. Malaikat turun ke permukaan bumi sehingga seluruh makhluk di bumi, serangga-serangga, hewan itu mereka diam. Terkesimak, melongo melihat hadirnya para malaikat. Kalau binatang kan bisa saja melihat ya. Kalau kita kan sengaja oleh Allah matanya dibutakan sehingga nggak melihat yang gaib-gaib. Ya. Nah kalau hewan-hewan kan tumbuhan semua tahu ya turunnya malaikat ini. Sehingga mereka tuh hening. Udara pun sejuk ya. Angin semilir datang. Itu tanda-tanda secara alam ya, secara alamiah bahwa hadirnya malam Lailatul Qadar. Kita bisa nerka-nerka. Wah, ini malam ini cerah ini. Tanggal ganjil, malamnya cerah, ada bintang, ada bulan. Insya Allah dimungkinkan itu malam Lailatul Qadar. Tetapi kalau setiap tanggal ganjil, ya, setiap tanggal ganjil udara cerah, tidak mendung, ya kita sulit menerka-nerkanya. Yang jelas bagi Nabi sudah memberikan formula ya. Usahakan di tanggal-tanggal ganjil kita bisa terjaga agar di tanggal-tanggal itu seandainya turun Lailatul Qadar kita pun dalam kondisi terjaga. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi orang yang menemukan Lailatul Qadar diberikan salam ya, selamat, ucapan selamat kepada malaikat. Ucapan selamat dari malaikat bahwa kita telah menemukan Lailatul Qadar, malam kesejahteraan. Hatta matla'il fajr, berakhirnya sampai terbitnya fajar. Jadi kalau kita bertanya, Pak, Lailatul Qadar dimulai sampai kapan, berakhir sampai kapan, Pak? Ya kalau dalam surat Al-Qadar ini hanya diterangkan masa berakhirnya malam Lailatul Qadar, yaitu hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, artinya waktu subuh. Kalau sudah azan subuh, disitulah berakhir masa-masa Lailatul Qadar. Tapi dimulai kapan nanti tidak dijelaskan. Hanya saja yang namanya malam kita bisa analisa lah ya. Kapan malam itu terjadi? Malam terjadi ketika ya waktu Isya datang. Hilangnya cahaya mega merah di langit itu waktu malam. Kalau maghrib namanya waktu senja, langit masih merah. Tapi kalau langit yang merah ya penuh dengan mega merah itu hilang, sudah gelap itu langit, itu pertanda waktu malam sudah datang.
Jadi permulaan malam itu dimulai semenjak menghilangnya cahaya merah di langit. Tibanya waktu Isya, itulah malam. Permulaan malam. Artinya Lailatul Qadar diawali dengan hilangnya cahaya merah di langit. Masuknya waktu malam. Hatta matla'il fajr, sampai berakhirnya waktu malam, yaitu terbitnya sang fajar. Kalau sudah subuh, artinya di situ berakhirlah malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi, ayo kita yang ingin pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, yuk kita 10 hari yang terakhir, entah itu tanggal ganjil, entah itu tanggal yang genap, kita berjaga-jaga. Di situ ada rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Jangankan kita, baginda Nabi pun tidak dikasih tahu. Nabi hanya memberikan formula, resep, ya, memberikan rumus bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi pada tanggal-tanggal ganjil. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan akan datang di malam-malam genap. Ya, itu kan kekuasaan Allah yang kita nggak tahu. Cuma kalau kita ngikut dari Rasulullah, itu tanggal-tanggal ganjil yang kita diusahakan terjaga di malam itu. Syukur-syukur ya 10 hari yang terakhir, pokoknya ya 10 hari terakhir kita berjaga-jaga. Ya, kita seringlah bangun malam. Ya, kita melekan. Ya, kita begadang. Tapi begadangnya bukan di jalan, bukan di kafe-kafe. Begadangnya di masjid. Kita menghadang, kita menjaring malam Lailatul Qadar. Tapi insya Allah kalau 10 hari yang terakhir ini, selama 10 hari on time kita terjaga, pasti insya Allah di antara 10 hari itu ada satu yang kita menemukan Lailatul Qadar. Ya pasti. Ya. Kalau dijaring. Tapi kalau kita bangunnya ngasal, kita terjaganya ngasal di tanggal-tanggal yang ngasal ya. Tidak on time selama 10 hari itu ya kita akan sulit untuk menjaringnya. Kita akan sulit menjaringnya. Ya sama seperti kita jaring ikan lah ya. Kalau kita ngambil ikan bukan pakai jaring, ya, pakai plastik misalkan, pakai plastik, mungkin habis. Tetapi kan belum tentu ikan itu yang ada di kolam bisa habis total. Tapi kalau ngambilnya pakai jaring semuanya, ya pasti bisa keambil semua, wong dijaring. Dijaring pasti keambil semua itu. Disisir itu ya. Kalau jaring itu disisir, kena semua itu. Kalau kita ngambil sampah di lantai satu, ya kemungkinan nggak akan bersih. Tapi kalau dibersihkan pakai sapu semuanya, insya Allah sampah-sampah yang ada di lantai, yang besar, yang kecil kejaring semua. Itu logikanya. Pun demikian Lailatul Qadar, kalau kita ngancamnya, ngincarnya hanya di tanggal 21 kita tanggal 23 kita nggak bisa ngincar begitu, karena kita nggak tahu di tanggal-tanggal yang mana. Nah supaya kita bisa menemukannya, kita jaring semua. Tanggal 21, 22, 23, 24, 25 sampai tanggal 30, yang ganjil, yang genap kita jaring semua, insya Allah dapat Lailatul Qadar ini. Ini malam yang hanya ada setahun sekali. Sayang kalau kemudian kita nggak menemukan. Kalau kita sampai menemukan Lailatul Qadar ini, wah kita mendapatkan pahala yang begitu banyak. Khairum min alfi syahr. Satu bobot pahala yang nilainya lebih baik dari ibadahnya orang selama 1000 bulan atau 83 tahun.